Untungnya Nox split push sih, ya nggak sih Gon? Paling Kalau split push. lebih enak Link itu bisa split push, bisa buying time juga buat teman-teman dari PUBG Esports. Terutama kan 3 hero ini mobilitasnya nggak gitu cepat. Ya. Mereka nggak punya dash ability yang terlalu kelihatan kecuali memang onwards ataupun jab dan Pakuito konak ya. attract, dan itu pun maju mundur, bukannya maju-maju gitu kan. Yes sir. Jadi cukup menarik. Dan Rebellion Sinai mengambil Lunox juga bagus juga. Ada imunnya, nggak bisa terlalu diincer juga malingnya jadinya. Rebellion Sinai cukup ngebalansin juga. Ya. Berarti kayaknya Lilia gold lane ya bau-baunya ya. Lunox yang mid dan Yi Sun-shin. Wow, ternyata diambil sama Wall Rush di Sansin-nya. Dari sisi Rebellion Sinai tinggal satu pick terakhir God Laner. Betul burst kah? Ya clean. Clean Brody Popol Kupa ya? Masih ada ya? Popol Kupa yes, make sense loh malah kalau Popol Kupa sekarang kayak gini dengan draft gini, tapi dia lebih milih untuk clean karena memang butuh burst damage juga nantinya kan. Untuk damage sekarang kan oke, memang Link bisa ngehajar, tapi kan balik lagi Link juga one momentum di mana cukup berbahaya. But ini overall in my humble opinion ini draftnya cukup balance dari kedua tim. Walaupun memang kalau seandainya PUBG Esports dapat early temponya, ini bakal bahaya banget sih. That match poin dari antara Rebellion Sinai melawan PUBG Esports masih ditemenin sama Komdo, Kocilgon, Kolius, Kocil, bocil. dan juga Goni supaya bisa early temponya dapat, gimana sih harus dimainkan sama PUBG Esports? Jujur aja ya, tentunya selain GB gold lane yang udah dilakukan, Linknya harus main invasi farm dari seorang Yi Sun-shin. Ya, yang penting itu purple buff-nya nggak sampai ke Pasti. gangguin juga nih. Kalau nggak kan Link tanpa purple buff bagaikan Abed yang ditikung. Tapi kita lihat di sini dari WJ mencoba untuk open map, ternyata Cheesecake dan juga Baymax yang standby. 3 hero di arah top lane menyicil ke arah Baymax yang membuat Baymax harus sedikit mundur dulu ke belakang sana. Yes, 3 melawan 2. Lumayan dari Rebellion Sinai pengen banget sih nge-lockdown Baymax dari early phase. Tapi di sisi lain kita melihat Speechless juga cukup berani. Dia bakal coba untuk nyolong pelan-pelan satu persatu jungle yang dimiliki sama anak-anak Rebellion Sinai. Bahkan melakukan rotasi juga ke area Turtle Pit-nya. Ziria Sige seperti sudah mulai menyadari adanya sedikit Gangguan presence ya, adanya kehadiran hawa-hawa keberadaan dari anak-anak PUBG Esports. Nah, iya nih. baru diomongin langsung dibuka saja visionnya, mengetahui atau diusir dari area teritori. Dan Ziria Zigen juga pakai conclusive blast ya. Dia nggak pakai Festival of Blood. Jadi tadi bisa dibilang paketan ini bakal diplot untuk menjadi samsak hidup dari teman-teman Rebellion Sinai. Tapi memang pergerakan dari Rebellion Sinai terlihat lebih efisien dalam hal memberikan pressure di lane top dan juga sekarang menuju ke bottom lane. Nah, tetapi memang Bravo dengan emblem Conclusive Blast otomatis dia juga bakal sustain banget kalau sampai memang di geng, dan itu bakal buang resource dari Rebellion Sinai, Goni. Iya, setuju banget. Dan sekarang Turtle akan up dari segi rotasi lebih ahead Way of Dragon mulai dikeluarkan begitu saja menuju ke arah Ziria Zigen. Tapi Ziria Zigen masih cukup hidup karena dia cukup tebal. Final Revenge, Bouncing Ball dikeluarkan tapi flick out dari Ziria Zigen langsung menyelamatkan nyawanya. Walaupun WJ kali ini face to face dengan seorang Bravo yang langsung kembali ke lane-nya. Pertempuran kecil tidak bisa menghasilkan point kill. Yes, nice movement jadi seorang Ziria Zigen. Tapi ternyata Bravo di arah bottom lane lumayan tercicil dan sempat terjadi di arah top lane. Heist Geralt dapetin 1 point kill. Sementara itu lihat dari seorang dari Stain Black Shoes dilancarkan, dilemparkan umpan lambung menuju ke arah seorang Bravo ke arah depan, tapi masih bisa mundur dengan adanya flicker. Tapi ternyata di arah lain Walrus menjadi incaran oleh seorang Speechless. Bahkan Speechlessnya masih bisa finish poise melarikan diri dari pengejaran anak-anak Rebellion Sinai. Kehilangan 1 turtle, akan tetapi dia berhasil untuk mendapatkan point kill dari jungle-nya. Apakah rugi, Goni? Bisa dibilang cukup rugi dari Rebellion Sinai-nya. Paps, oke, nggak apa-apa 1 turtle dan langsung dipunish. Speechless-nya juga bagus banget. Dan yang bagus juga ya teman-teman dari Paps nge-distract teammate lain yang bikin Yi Sun-shin-nya nggak bisa di-cover gitu. Itu yang ngebuat tadi bebas banget Open dari Link. banget. Apalagi tadi sempat ada outplay, tapi kita lihat di arah top lane masih terjadi teamfight dikit. Brilliance of Order untuk menghajar ke arah Baymax. Again and again Baymax menjadi tumbang, tapi Speechless mencoba untuk datang nge-backup teman-temannya. Deviant Sword masih ada Tempest of Blade mulai dikeluarkan dan langsung ini dia tusuk Yur, muter-muter dan langsung tertakedown begitu saja seorang WJ Lei. Dia mulai datang, kalau sampai Heist dia berani maju maka bakal langsung dipunish. Oke, Tyrant Face maju on point. Tyrant Race juga, tapi tidak kejedot karena tembok. Heist Geralt malah maju ke depan.
depan. Mau kemana? Rico dulu sempet banget dan ternyata masih ada Brilliance of Order dilancarkan. Lumayan bikin minus 1 jantung ya guys ya. Dia maju tiba-tiba, untung masih ada defensive mechanism dari seorang Hais Geralt. Makanya dia berani ya Gon ya, karena ada Brilliance of Order, dia udah ngitung damage kayak ini nggak bakal bisa ke take down, apalagi Yves di early game itu nggak bakal bisa memberikan damage yang begitu maksimal. Ya setuju banget. Untuk saat ini tempo masih cukup imbang, dimana Onward masih ada Arch Splatter juga, tapi dari Cheesecake masih bisa flicker ke arah kanan dan akhirnya skirmish kecil tidak bisa menghasilkan point kill dulu karena memang damage-nya dari Rebellion Sinai maupun dari Paps juga belum terlalu besar karena pusat dari damage resource yang dimiliki oleh kedua tim kan juga nggak join team fight tadi ya. Ya, Mountain Shocker coba untuk buka vision, mengetahui keberadaan dari anak-anak Paps Esport karena melihat di arah top lane Hais Geralt dan juga dari Sten pengen dapetin turret atas kan. Pengen ngasih tekanan terus-terusan ke arah Baymax, tapi Lai bakal coba untuk mengawal. Di arah tengah Onward dilemparkan ke arah seorang Speechless. Lumayan ada tinju yang cukup menyakitkan dari seorang Ziria Sigen, tapi belum bisa untuk dihabisi begitu saja. Tapi memang WJ ya Gon ya, ini benar-benar peran yang menjadi samsak dan juga sebagai pusat controller. Ini kayak Jawhead versi bisa maju ke depan gitu gak sih? Iya setuju banget, cuman kayaknya udah setup turtle nih Kolius. Ya masih di setup begitu aja dan terjadi team fight kecil walaupun Bravo-nya juga hanya untuk mengganggu pergerakan. Tapi di area mid lane masih ada Black Shoes dari Dancy Sign dan masih ada juga Reload Manipulation dan bahkan sang bocil kecil langsung dipunish begitu saja. Masih ada Dwarf Dragon juga, WJ dia pun tumbang dari Ziria Sigen dengan jabnya, dia pun kabur ke arah kiri sana. Tempest of Blade mulai diputar-putar di atas langit sana. Hais Geralt masih ada Brilliance of Order, tapi sepertinya nggak mau terlalu di follow up karena terlalu berbahaya kalau mau di commit. Meanwhile the bottom lane Walrus berhasil untuk mendapatkan outer bottom turretnya. Yes, objektif banget dari seorang Walrus walaupun teman-temannya pun harus ke pick off. Tapi lihat kali ini dari Paps Esport juga langsung bergegas ke area Turtle Pit-nya tanpa ada gangguan sama sekali. Melihat mereka tadi sempat menangin team fight di area pertengahan, membuat mereka semakin dipermudah untuk dari segi Turtle ya. Conceal dilancarkan WJ coba untuk masuk mencari Baymax sang target, tapi alhasil tidak berbuah manis. 3-0-1 gimana tuh Kon? Ini kalau lihat tadi ya, Walrusnya bagus. Dia nyari kompensasi meskipun dua teammate di take down, dia berhasil mendapatkan satu turret. Bisa dibilang equal nggak equal, cuman mau nggak mau lah. Itu best scenario yang bisa dilakukan dan langsung aja kita lihat 3 member di atas akankah team fight. Karena Tyrant Revenge juga menuju ke arah WJ. Masih ada Onward juga, Arch Shatter dilepaskan. Cheesecake terlalu bonyok, dia pun mundur ke arah belakang dan bolanya pun langsung dikepesin. Tapi Bravo yang mencoba untuk menahan damage-nya tidak bisa juga. Dia pun langsung tumbang. Lei yang bahkan lagi menggunakan Word Combination langsung diganggu supaya dia keluar dari posisi nyamannya, membuat 2 hero dari Paps Esports langsung ter-take down. Meanwhile the bottom lane Speechless. Oke, bakal pelan-pelan split push, tapi di arah top lane yang masih dilanjutin. Melihat Lai hanya sendirian, dia harus merelakan sepertinya turret di arah top lane karena sudah tidak bisa dikawal lebih lanjut lagi. Bahkan kita melihat di arah minimap, nah Speechless pelan-pelan juga ngasih pressure, bahkan dapetin turret juga di arah bawah. Saling bertukar turret dari kedua belah tim untuk sejauh ini. Masih trading normal aja, walaupun itu di orange buff sepertinya terjadi diambil. Berhasil dicolong sama seorang Speechless tadi, orange buff dari tim Rebellion Sinai. Yes, Speechless jangan mencuri. Ternyata beneran diambil. Swiper. Tolong. Emang kalau orang tua tahu tontonannya kan. Kamu aja buktinya tahu, bocil. Iya, kan aku dulu nonton juga kok. Oke, sambil teriak-teriak ya di TV. Iya. Gon gimana nih Gon? Ini bagus tadi Cheesecake udah ngamain Dominance Ice, benar-benar negasi ya, potensi dari Pakito, bahkan tentunya seorang Lilianya. Tetapi untuk saat ini kedua tim kayaknya gak mau terlalu nyari team fight sih. Temponya benar-benar harus berhati-hati, bahkan bentar lagi Turtle udah up. Oke, kita lihat. Reward Manipulation langsung di pop up, tapi sepertinya kita juga langsung datang mencoba untuk nusuk-nusuk, bahkan WJ menjadi tumbang karena dari Lei langsung diajar, tapi knock up strike untuk menghentikan Reward Manipulation-nya. Dari Ziria Sigen gak bisa terlalu fokus untuk melanjutkan komitmen dari team fight yang dia buat, karena itu bakal terlalu berbahaya. 5 hero dari Paps Esports masih standby, tapi ini dia Lord yang pertama sudah mulai hadir di line of down, dan kita lihat dari Rebellion Sinai, dia langsung memanfaatkan kesempatannya, Ben. Mencari kesempatan dalam kesempitan, tapi Bravo udah mulai maju. Dua break itu lancarkan tapi tercancel. Tiba Speechless is coming to steal the Lord dengan retribution-nya. Itu bait yang sangat baik. Bravo dipancing untuk membuat RBL Sinai hanya berfokus ke seorang Bravo, and then tiba-tiba ada yang masuk
sebagai nggak salah lihat satu cheesecake stealer apa. juga, tapi maju ke depan dari seorang Hais Gerald menyicil lainnya menjadi korban jiwa, tapi ternyata di arah belakangnya terjadi pertikaian lebih lanjut. Speechless dapetin satu ke arah seorang Lunox dan membuat dari anak-anak Rebellion Sinai harus mundur. Prit. Karena tidak boleh offside, harus lebih bersabar lagi. Lord bakal Itu berjalan pertandingan ke arah kelar, bottom lane. Hah? Pak. 3 peluit itu pertandingan kelar, Pak. Berapa kali dong? Iya, sekali doang. Sekali doang. Gitu. Maksud saya kan tukang parkir. Oh. Hari kirain pertandingan bola 3 Bukan, peluit Pak. kan kelar. Tapi gimana Gon? Tadi setupnya Gon? Gue pengen lihat highlightnya sih. Sorry. Nah, ini Ya. langsung tuh. Pak produser emang paling mengerti the Nah, best. ini Bravo Ah. bener, nahan-nahan bahkan Ultimate Resource beberapa dikeluarkan, kasih vision buat Speechless, timingnya pas banget. Oke, di sini dibayar Lunox-nya dapetin 1 kill, lihat di belakang nggak bisa mendapatkan siapa-siapa, Link cuman ngasih poking damage aja. Cuman kalau dari item ya, BOD mau diamankan oleh Walrus, tetapi dia belum berhasil mengamankan 1 kill point pun. Nah, Itu. sedangkan itu yang kita lihat Speechless tadi mereka sempat gua mention kan Gon 301 sekarang 302 bahkan. Jadi di sini linknya berhasil snowballing, apalagi tadi Walrus sempat menggunakan Retribution Echo. Tuh. Ya kan, yang dimana dari Lordnya akhirnya gagal ya kan untuk berhasil didapatkan. Dan tapi ini Lord yang pertama lah, at least dari Rebellion Sina juga punya Lilia, dia punya Lunox yang bisa clear wave dengan lumayan cukup cepat. Oke. Nah, item build-nya Kalau balik lagi ke item build-nya tentunya Ice Queen 1 sudah diamankan. Cuman Dreadnought Armor juga dari Lilia ya. Berarti masih respect juga potensi damage dari seorang Link, Clint dan juga Chong. Yep. Dia nggak mau terlalu gegabah langsung ke arah misalkan Genius bahkan. Tetapi untuk saat ini PUBG Sport masih in control. Oh, ada engage. dari Bravo mencoba untuk mengocek-kocek Gimang. Dia pun menjaga jarak walaupun Cheesecake datang. Titan Rage juga boleh dikeluarkan. Masih ada lagi Revelation Wave Dragon. Di arah belakang sana bahkan Siri Azigene terjebak. Dan akhirnya si botak seksi langsung tumbang. Wow, lihat seberapa cepat inisiasinya tanpa ada keraguan dapetin satu Ziriasi Gen. Dengan adanya inisiasi dari seorang Cheesecake, bahkan lihat purple buff-nya sudah hadir. Sepertinya bakal dikontes kah? Enggak sih. Walrus bakal masih bisa mengamankan purple buff-nya dengan keadaan sehat walafiat. Tapi di arah bottom lane sudah ada Bravo hiding in the bush. Nah, WJ bakal open vision, onward dilemparkan, Earthshatter masih digocek. Dan ternyata hanya turret bawah menjadi objektif pelan-pelan mulai tarik ulur jual beli serangan. Karena 3000 gold sudah diungguli sama sisi PUBG Esport untuk sejauh ini. Apalagi sekarang mapping megang menuju ke area Lord. Nih Lord kan juga udah mulai hadir, tanda Lordnya sudah mulai ada di Land of Down. Bahkan WJ yang tadi mencari informasi di mana teman-teman dari PUBG Esports berada. Dan sebenarnya mereka nggak perlu pusing karena ada Mountain Shocker yang mungkin bisa memberikan vision ya. Gon. Iya, setuju banget. Dan untuk saat ini memang setup Lord. Tetapi mungkin kalau satu player yang dari Rebellion Sina yang boleh gua highlight itu adalah Lunox-nya sih. Hais Gerald 213 100% kill participation, benar-benar on point banget permainannya. Teman-temannya harus bisa keep up untuk mengembalikan pertandingannya. Apalagi memang burst damage dari penetration dan juga Lunox tuh bakal sakit banget. Akan tetapi ini dilihat mereka mencoba untuk all out menuju ke area Lordnya. Dari Rebellion Sinai, dari WJ mencoba untuk masuk tapi tertahan oleh seorang Bravo. Lordnya gak bakal bisa dicolek. Tanda race bagus banget karena 2 hero di Revelation juga mulai diajar. Tapi kita lihat di sana masih ada langsung diajar juga dengan Tempest of Blade. Berputar dari utara bahkan dari belakang tumbang. Walaupun ditukarkan oleh seorang Bravo. Darah dari Siri Asiken terbakar dia. Tapi ternyata masih selamat. Walrusnya juga udah mulai sekarang. Apakah bakal dimasukin sama Spencer? Ternyata belum. Malah Hais Gerald yang menjadi korban ditembak tepat di hatinya. Waduh, ini dia ditunggu-tunggu Cheesecake lagi-lagi membuka vision, membuka pertikaian dengan sangat-sangat luar biasa, membuat dari anak Rebellion Sinai benar-benar pada sakratul maut dan harus mundur kembali. Tapi Lordnya bakal berjalan ke arah top lane, akan coba untuk dikawal pelan-pelan. Speechless datang ke arah top lane Jiriasi Gen. Masih ada heavy left punch, tapi lihat seberapa menyakitkannya damage cicilan dari anak-anak Alay dan membuat PUBG Esports sepertinya masih tertahan, tidak bisa masuk secara mudah dari arah top lane. Ini bakal bahaya banget sih karena dari PUBG Esports ternyata malah ngancengin temponya, tapi Cheesecake juga sudah mulai ngokang. Tyrant Revenge-nya belum mau dilepaskan. Void Crystal untuk menghambat pergerakan, tapi ini dia Earthshatter ada juga onward menuju ke arah depan. Flicker masih ada Revelation untuk menghambat pergerakan Wave Dragon, bahkan mulai dikeluarkan WJ menjadi korban berikutnya. Kita lihat dari Siri Asiken, dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan menjadi korban lagi dari teman-teman PUBG Esports. 2 hero take down. Apakah bisa melakukan defensifnya nih Abe? Oke, WJ jadi Asiken masih di pick off maju ke arah top lane, maju tak gentar dari anak-anak PUBG Esports dapetin turret yang pertama di arah top lane.
turret kedua di arah tengah langsung didapatkan. Konsi dilancarkan dari Stain, dicicip pelan-pelan dan ternyata masih ada Blaxius di sisi lainnya. Viral diincer, Tempest of Blade dilancarkan dan ditusuk, dicucuk, disuap antigen, tapi ternyata lihat dari PUBG Sport langsung straight to the base, membuat mereka berhasil memperpanjang asa mereka di dunia games waktu Indonesia.